Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 190 dengan tema perang fisabilillah dan tata caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu lan padha perang sira kabeh fi sabilillahi ing dalem ngagungake agamane Gusti Allah Ta'ala. Alladzina ing wa akeh yuqatilunakum kang padha merangi sapa alladzina ing sira kabeh. Alladzina orang-orang musyrikin Mekah. Wala ta'tatun aja padha ngliwati batas sira kabeh. Innallaha satune Allah Ta'ala iku la yuhibbul mu'tadin, iku la yuhibbu ora demen sapa Allah Ta'ala al mu'tadina ing wong kang padha ngliwati wates kabeh. Surat Al-Baqarah ayat 190 dengan tema perang fisabilillah dan tata caranya, dengan subtema ayat ini. Subtemanya, kaum muslimin diizinkan berperang sekalipun di dalam bulan haram jika mereka kaum muslimin diserang musuh orang-orang kafir atau orang musyrik, dengan ketentuan bahwa berperang itu adalah untuk membela dan mempertahankan agama Allah. Ayat 190. Ayat ini adalah ayat Madaniyah, turunnya di kota Madinah, yang termasuk ayat-ayat pertama. Ini ayat pertama yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik apabila kaum muslimin mendapat serangan yang mendadak. Meskipun serangan itu terjadi pada bulan-bulan haram. Ya, bulan haram itu bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Pada zaman jahiliyah, bulan-bulan haram tersebut dianggap bulan larangan berperang. Nah, larangan itu oleh agama Islam diakui. Tetapi karena orang-orang musyrik melanggar terlebih dahulu, merusak perjanjian terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin membalas serangan mereka kaum musyrikin. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu tidak ada ayat yang membolehkan kaum muslimin melakukan peperangan. Memang tidak ada. Di kalangan mufasir pun tidak ada perselisihan pendapat bahwa peperangan itu dilarang dalam agama Islam pada masa itu. Nah, ayat ini sampai dengan ayat 194. Ini ayat 190 sampai 194 diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah.
Perdamaian Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara kaum musyrikin Mekah dan umat Islam dari Madinah. Nah, perjanjian itu diadakan di salah satu tempat di jalan antara Jeddah dengan Mekah, yang dulu yang dinamakan Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ialah suatu sumur atau sumber mata air yang terdapat di tempat itu. Nah, peristiwa perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah untuk mengerjakan umroh. Setelah rombongan itu sampai di Hudaybiyah, mereka itu dihalangi oleh orang-orang musyrik. Di situ orang-orang musyrik melarang tidak boleh masuk ke Mekah orang-orang muslimin. Jadi sehingga rombongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW terpaksa berada di Hudaybiyah sampai 1 bulan lamanya ini. Akhirnya diadakan perjanjian Hudaybiyah atau perjanjian damai yang isinya antara berikut. Isi perjanjian Hudaybiyah: 1. Rombongan Rasulullah SAW harus pulang ke Madinah pada tahun itu. 2. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperkenankan memasuki kota Mekah untuk mengerjakan umroh. 3. Di antara kaum musyrikin dan muslimin tidak akan ada peperangan selama 10 tahun. Pada tahun berikutnya, Rasulullah SAW berangkat kembali ke Mekah dengan rombongannya kaum muslimin dari Madinah untuk mengerjakan umroh. Yang lazim, yang terkenal disebut umroh qadha. Mengapa dikatakan umroh qadha? Karena pada tahun sebelumnya mereka Kanjeng Nabi dan para sahabat, para rombongan tidak berhasil melakukan umroh. Pada waktu itu kaum muslimin khawatir kalau kaum musyrikin Mekah melanggar janji perdamaian tersebut. Sedang kaum muslimin tidak senang berperang di tanah haram di Mekah, apalagi di bulan Syawal, di bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram yang biasa disebut bulan-bulan haram. Jadi bulan-bulan haram itu ya bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Karena keadaan dan peristiwa yang demikian itulah maka ayat ini turun, ayat 190. Di dalam ayat 190 ini Allah memerintahkan agar kaum muslimin memerangi kaum musyrik yang memerangi mereka, yang memerangi kaum muslimin. Kalau kita diserang, kamu harus menyerang. Nah, peperangan itu adalah bertujuan niat fisabilillah, maksudnya untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan kita ngaji tafsir Al-Ibris walaupun satu ayat, satu pertemuan mungkin 10 atau 12 menit diniati termasuk untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan agama Allah. Amin. Perang yang disebut fisabilillah adalah sebagaimana yang sudah diterangkan dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberaniannya dan yang berperang karena sakit hati atau yang berperang karena ingin mendapat pujian saja. Manakah di antara mereka itu yang berperang di jalan Allah?
Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka berperangnya itu fisabilillah. Dalam perang suci ini, orang mukmin dilarang melanggar berbagai ketentuan. Ya, ketentuannya yang dilarang itu contohnya membunuh anak-anak, membunuh orang lemah yang tidak berdaya, membunuh orang yang telah sangat tua, membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang. Memang ada wanita ikut perang. Tidak boleh membunuh orang yang telah menyerah kalah. Dan tidak boleh membunuh para pendeta. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Insya Allah dilanjutkan besok ayat 191 dan ayat 192. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.